Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya bikin khotbah dengan tema berhikmat. Dengan berjalan waktu dan bertambahnya usia membuat dunia ini tambah problem, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mengatasi problem yang begitu rumit, yang begitu kompleks, kita perlu menggunakan namanya hikmat. Ternyata cara kerja Tuhan dalam menciptakan bumi bukan saja dengan kekuatan kuasanya, tetapi dengan kekuatan hikmatnya. Yeremia pasal 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi kita bisa melihat firman Tuhan di sini. Cara Tuhan menciptakan bumi bukan hanya dengan kekuatan kuasanya, tetapi menetapkan bumi ini dengan hikmat. Juga mengatur langit dan bumi dengan akal budi dan keahliannya. Berarti kita bisa melihat bahwa semua problem kita bisa atasi dengan hikmat Tuhan. Bukan saja dengan kuasanya, yes dengan kuasa, tapi juga dengan hikmat. Di dunia ini ada dua jenis permasalahan. Ada dua jenis masalah. Yang pertama, masalah yang kompleks. Cara mengatasi dengan hikmat. Yang kedua, masalah misterius. Cara mengatasi dengan iman atau kuasa Tuhan. Ada problem yang bisa diuraikan dengan hikmat. Ada juga problem yang bisa dituntaskan dengan kuasa Tuhan. Jadi penting untuk kita punya keduanya, yaitu kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Dulu, waktu ujian, jika saya kurang mengerti memberikan jawaban bagi soal ujian, saya pakai doa agar Tuhan memberikan hikmat dan kemantapan untuk saya memberikan jawaban. Tapi teman saya, anak Tuhan juga yang belajar dengan serius sebelumnya, menjawab soal ujian dengan hikmat. Dan begitu cepat, sebelum waktu selesai, dia sudah selesai. Beda dengan saya yang mengerjakan ujian dengan hikmat, dengan kuasa doa, dan akhirnya saya nggak selesai karena saya penuh dengan keraguan-raguan. Membuktikan bahwa untuk menyelesaikan ujian atau permasalahan perlu juga hikmat. Bagi saya, kalau sakit saya langsung berdoa agar Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit saya. Tapi bagi seorang dokter, kalau ada orang sakit, dia diagnosa sakitnya dan bisa kasih obat langsung cepat bisa sembuh. Jadi di sini kita melihat hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalan. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan perkara yang kompleks, perkara yang ribet, perkara yang berat. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk bisa menimbang perkara, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amsal pasal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat jauh melebihi memperoleh emas. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapatkan pengertian jauh melebihi atau jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih baik daripada memperoleh kekayaan. Kalau Anda punya hikmat, maka Anda yang tidak punya apa-apa atau Anda yang miskin akan memperoleh kekayaan. Sebaliknya, begitu Anda tidak punya hikmat, maka warisan sebesar apapun akan habis di tangan kita. Jadi penting di sini untuk kita mengejar dan mengutamakan hikmat. Lebih penting daripada posisi, lebih penting daripada popularitas, lebih penting daripada kekayaan. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua ada ciri-ciri orang yang berhikmat. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berhikmat, dia takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Wow, cikal bakal hikmat, sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan adalah sumber kebodohan. Orang yang takut akan Tuhan akan mudah mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan memperoleh pengertian. Jadi betapa dahsyatnya orang yang takut akan Tuhan memperoleh hikmat. Orang yang mengenal Maha Kudus memperoleh pengertian. Jadi hikmat dan pengertian diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sebuah perasaan seperti maling takut ketemu sama polisi. Bukan sebuah perasaan koruptor takut ketemu sama KPK. Tapi takut akan Tuhan adalah sebuah keputusan
hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah keputusan dan hati dan pikiran kita yang tidak mau mendukakan Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah keputusan dan pikiran kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Takut akan Tuhan adalah melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Takut akan Tuhan adalah takut berbuat dosa. Bagaimana dengan Anda? Seandainya Anda jauh dari keluarga, apakah Anda melakukan hal-hal yang akan mendukakan keluargamu? Atau Anda melakukan hal-hal yang akan menyenangkan keluargamu? Bagaimana dengan Anda seandainya bosmu meminta kamu mengerjakan satu proyek? Apakah Anda menggelembungkan harga proyek tersebut atau memberikan harga proyek yang terbaik? Bagaimana dengan Anda seandainya Anda sendirian di kamar? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar yang tidak berkualitas? Orang yang takut akan Tuhan, dia melakukan hal yang benar sekalipun tanpa CCTV, karena dia mengerti walaupun tidak ada CCTV, ada mata Tuhan yang tidak pernah terhindarkan. Saya teringat dengan cerita Yusuf, di mana Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya, dibuang, dijual jadi budak di Mesir. Di Mesir dia harus bekerja di keluarga Potifar karena dia benar kerjanya, etos kerjanya baik, sehingga dia mendapatkan promosi untuk mengurus seluruh rumah tangga keluarga Potifar. Cuman masa pada waktu itu ada istri Potifar yang melihat Yusuf dan tergoda oleh Yusuf. Dan kemudian dia berusaha untuk mengejar Yusuf, menggoda Yusuf berkali-kali. Bahkan terus menangkap Yusuf dan Yusuf berusaha lari. Sekalipun pada waktu itu tidak ada CCTV, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf tahu bahwa ada mata Tuhan yang tidak pernah buta, selalu melihat dimanapun Yusuf berada, sekalipun di tempat tersunyi dan tidak dilihat oleh orang. Waktu itu Yusuf mengerti kalau dia lari dari genggaman istri Potifar, dia akan difitnah dan dipenjarakan. Tapi waktu dia menyerahkan diri, pasti dia tidak akan dipenjarakan. Tapi dia mengerti bahwa Tuhan melihat. Dia belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Dia belajar untuk tidak mendukakan Tuhan. Dia belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun dia harus melukai hati yang lain. Dan benar, begitu Yusuf lari, Yusuf difitnah bahwa ternyata Yusuflah yang berusaha untuk menggoda istri Potifar. Yusuf harus menerima batunya, dia dijebloskan dalam penjara. Tapi ada mata Tuhan yang tidak pernah buta. Sekalipun dia ada di penjara, sekalipun dia tidak dilihat orang, sekalipun dia dilupakan, sekalipun dia jauh dari keluarganya, sekalipun dia tidak punya pendidikan tinggi, tapi hikmat Tuhan diberikan kepada Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan di sini, selalu berhasil, bukan kadang-kadang berhasil, bukan jarang-jarang berhasil, bukan sekali-kali berhasil, selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saya jelaskan kronologisnya. Pada waktu itu Yusuf jauh dari keluarga. Yusuf tidak punya uang di rekening bank. Yusuf tidak punya pendidikan tinggi. Yusuf tidak punya teman. Yusuf tidak punya backingan. Tapi at the same time Yusuf tidak punya apa-apa. Dia punya Tuhan. Ini yang membuat Yusuf setelah berhasil. Berarti kita bisa melihat di sini, keberhasilan seseorang bukan ditentukan dari apa yang dia miliki, melainkan siapa yang dia miliki. Selama Yusuf punya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan memberikan promosi, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan yang meluputkan dari genggaman orang-orang yang jahat, membuktikan bahwa orang yang takut akan Tuhan selalu memperoleh hikmat. Bahkan Yusuf dipilih untuk jadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa Mesir. Pada waktu itu ada orang-orang yang lulusan S3, lulusan S2 di Mesir. Karena Mesir pendidikan terbaik pada waktu itu. Negara dikuasa pada waktu itu Mesir. Yusuf tidak kuliah sama sekali, membuktikan orang yang takut akan Tuhan, hikmatnya melebihi daripada orang-orang yang ada di zamannya. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Perhatikan, kalau membangun rumah saja didirikan perlu hikmat, kepandaian dan pengertian, apalagi membangun rumah tangga.
Membangun rumah aja butuh hikmat, butuh pengertian, butuh kepandaian. Apalagi membangun rumah tangga. Tidak cukup dengan cinta saja, tapi juga butuh hikmat, pengertian, dan kepandaian. Cinta saja tidak cukup untuk membangun pernikahan. Problem dalam pernikahan bukan karena kurang cinta. Problem dalam pernikahan karena kurang hikmat. Ada hukum dan prinsip yang dilanggar, membuat akhirnya pernikahan tersebut jadi berantakan. Pernikahan tersebut akhirnya bercekcok. Ingat di sini, orang bisa makan dan punya tempat tinggal bukan karena cinta saja, tapi dia juga harus mau bekerja. Rumah tangga harmonis bukan dengan cinta saja, tapi dengan hidup yang teratur. Hidup yang dilakukan dengan hikmat dan pengertian. Saya waktu menikah dengan istri saya adalah orang yang berantakan. Istri saya adalah orang yang rapi. Dan saya kalau habis mandi taruh handuk sembarangan. Saya habis pulang kerja taruh kaos kaki sembarangan. Nah, istri saya kasih tahu, gak bisa begitu. Habis mandi kamu taruh handuk di tempatnya supaya dia kering. Habis kamu pulang kerja taruh kaos kaki di tempatnya supaya bisa langsung dicuci. Dan saya gak terlalu mendengarkan istri saya. Akhirnya istri saya terus tegur, kasih koreksi dan sebagainya. Untung istri saya sabar dan dia kasih teladan. Ketika saya taruh handuk sembarangan, dia ambil, dia taruh pada tempatnya untuk bisa kering. Ketika saya taruh kaos kaki sembarangan, dia ambil, taruh pada tempat mesin cuci. Ketika saya melihat dengan mata saya sendiri, istri saya melakukan keteladanan yang begitu baik dan menjadi sumber inspirasi. Akhirnya sekarang saya bisa menjadi orang yang rapi, bersih, dan teratur sehingga rumah tangga kami bisa harmonis. Cinta semakin berkembang. Luar biasa. Kalau mendirikan rumah saja perlu dibangun dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Apalagi membangun karir dan bisnis. Tidak cukup dengan semangat saja, tapi dibutuhkan juga hikmat, kepandaian, pengertian. Karena semangat kerja saja tidak cukup. Kita juga harus punya target yang tercapai. Bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Dengarkan suara pemimpin dengan baik-baik, tidak mengabaikannya. Kerjasama dengan tim harus terjalin dengan baik dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kerjaan dan karir bisa meningkat dan lebih baik. Kalau mendirikan rumah perlu dibangun dengan hikmat, kepandaian, dan pengertian. Apalagi untuk hidup dalam financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan. Tidak cukup dengan semangat saja, tapi juga harus pandai mengatur keuangan. Jangan besar pasak daripada tiang. Bisa kendalikan pengeluaran. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tidak kikir, suka memberi, karena memberi adalah kunci diberkati. Juga belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena Matius pasal 6 ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan. Berarti begitu kita hidup di luar kehendak Allah, hidup di luar kebenaran, maka semua dikurangkan. Jadi kita bisa melihat rupanya untuk mengalami financial freedom bukan cuma dibutuhkan semangat, tapi dibutuhkan hikmat untuk menata kehidupan ini dengan benar. Maka semua akan ditambahkan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berhikmat, antusias mengejar hikmat. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan hikmat berarti mengejar hikmat dengan amat sangat. Ketahuilah kebenaran atau hikmat itu memerdekakan kita. Hikmat itu memerdekakan kita dari hawa nafsu. Hikmat memerdekakan kita dari belenggu dosa. Hikmat memerdekakan kita dari belenggu hutang. Hikmat memerdekakan kita dari ketakutan, kekhawatiran, dan kebodohan. Kalau kita mau expert menguasai hikmat, kita harus mengejar dan mempelajarinya. Kenapa seringkali kita salah mengambil keputusan? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Kalau kita punya hikmat, informasi yang lengkap, kita tidak akan mungkin membuat keputusan yang keliru. Atau kenapa kita nggak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang terbatas, informasi yang tidak akurat. Tapi kalau kita punya informasi yang lengkap, informasi yang tepat, informasi yang akurat, kita nggak mungkin sampai nggak naik kelas.
Sama halnya dengan hidup ini. Kenapa seringkali kita gagal? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Hikmat menolong kita agar kita jangan gagal, agar kita jangan keliru mengambil keputusan, agar kita jadi bijaksana. Saya teringat dengan Salomo ketika dia selesai membangun bait Allah. Dia mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi bait Allah. Dan Salomo pun diliputi oleh zaman Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkata kepada Salomo, "Apa yang engkau minta daripadaku?" Maka Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin bangsanya. Lalu Tuhan kagum dengan Salomo. Karena Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta popularitas, kebesaran. Salomo tidak meminta umur panjang, melainkan hikmat. Maka ketika Salomo diberikan hikmat, inilah yang membuat Salomo menjadi besar, menjadi sangat terkenal dan termasyur namanya, dan bahkan membuat Salomo menjadi orang yang terkaya di zamannya oleh karena hikmat Tuhan. Dan melalui hikmat, akhir Salomo menjadi orang yang sangat bijaksana, menjadi orang yang begitu dihormati di dunia ini. Salah satu kasus yang dihadapi oleh Salomo ketika diperhadapkan dengan dua orang ibu yang memperebutkan anaknya. Salah satu ibu berkata waktu dia tidur, anaknya kegencet sama badan si ibu itu. Begitu anaknya itu mati, dia tukarkan anaknya kepada anak saya. Sehingga anak yang mati itu jadi milik saya, anak yang hidup jadi milik dia. Sedangkan ibu yang lain berkata, dia yang tidak sengaja membuat anaknya mati kegencet, sehingga akhirnya menukarkan anak yang mati kepada saya, dan dia mengambil anak saya yang hidup. Ribut tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya. Lalu Salomo dengan hikmat Tuhan mengambil pedang dan kemudian mau membelah anak tersebut menjadi dua bagian, agar kedua ibu tersebut masing-masing mendapatkan bagian. Lalu apa yang terjadi? Pemilik ibu yang asli, yang anak itu masih hidup, berkata kepada Raja Salomo, "Jangan kau bunuh anak ini. Saya rela memberikan anak ini kepada ibu itu, agar anak ini hidup, jangan sampai mati." Sedangkan ibu yang lain, yang anaknya mati karena dikencet sama badannya sendiri waktu tidur, berkata kepada Raja Salomo, "Yes, bunuh saja Tuan Salomo. Belah saja biar adil, kita sama-sama dapat anak yang mati." Lalu Salomo mengerti bahwa ibu yang ori, ibu yang sebenarnya adalah ibu yang tidak ingin anak itu mati. Lalu Salomo memberikan anak itu kepada ibu yang sebenarnya. Di sini, sejak saat itu, Raja Salomo menjadi begitu sangat terkenal di dalam hikmat dan kebijaksanaan, dalam mengatur, dalam memerintah, dalam memimpin bangsanya. Untuk memperoleh hikmat, Anda perlu mengejar sumber hikmat, yaitu Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Menarik, Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kita rantingnya. Memang yang selalu digemari makhluk hidup ada ranting. Karena ranting itu punya karisma, ada daun, ada buah, dan juga ada bunga. Pokok kurang menarik, tapi ranting tidak akan pernah bisa hidup tanpa pokok. Begitu dia dipisahkan dari sumber, maka ranting itu akan mati. Sama hal dengan kehidupan ini. Hidup ini tidak akan pernah berbuah. Hidup ini tidak akan pernah berhikmat kalau kita tinggal di luar Tuhan. Hidup di luar Tuhan tidak akan pernah membuat kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hikmat. Dan tidak bisa melakukan banyak hal alias mati. Karir dan usaha kita tidak berkembang. Relationship kita tidak ada damai. Potensi kita bantet kalau kita terpisah dari sumber. Kalau kita tidak pernah nempel sama Tuhan, sumber hikmat. Tetapi barang siapa hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam dia,
dia akan berakar dalam hikmat. Dia akan bertumbuh dalam hikmat. Dia akan berbuah dalam hikmat. Dia akan melakukan banyak perkara. Pertanyaan saya adalah, seberapa penting Tuhan dalam hidupmu? Tuhan tidak penting, maka kita tidak akan pernah punya hikmat. Tuhan biasa-biasa saja bagi saya, maka hikmat akan biasa-biasa bagimu juga. Kalau Tuhan sangat penting bagi kita, maka hikmat akan berlimpah-limpah di dalam diri kita. Amazing. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berhikmat memiliki sikap kerendahan hati. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemoohan. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat tidak pernah ada pada orang sombong. Hikmat tidak ada pada orang yang angkuh. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sifat seseorang yang menunjukkan bahwa dirinya masih perlu belajar. Dan tidak ada yang patut disombongkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengerti bahwa dia masih perlu belajar. Walaupun dia ada di atas. Walaupun dia mencapai tujuannya. Walaupun dia berhasil. Walaupun dia diberkati. Dia masih perlu belajar. Dia tidak ada yang bisa disombongkan daripadanya. Saya mau bagikan ada sikap hidup dari orang yang rendah hati. Yang pertama, sikap hidup dari orang yang rendah hati mau belajar dari yang lain. Mau follow orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang ini sebelumnya belum berhikmat. Orang ini dalam Amsal 13 ayat 20 sebelumnya belum bijak. Tapi karena dia follow, karena dia belajar berteman dengan orang bijak, maka dia jadi bijak, dia jadi berhikmat. Contoh, Yosua yang masih muda, yang masih hijau, masih belum mengerti bagaimana memimpin dengan baik. Dia follow Musa selama 40 tahun. Maka hikmat pindah di dalam Yosua, sehingga Yosua cerdas untuk memimpin bangsa yang besar dengan hikmat yang dia pelajari dari pemimpinnya. Siapa yang Anda follow akan menentukan masa depanmu. Kalau Anda follow orang yang malas, Anda akan punya masa depan yang malas. Kalau Anda follow orang yang rajin, Anda akan punya masa depan yang rajin. Kalau Anda follow orang yang kreatif, dinamis, orang yang inovasi, pasti Anda akan jadi orang yang dinamis dan berinovasi. Kalau Anda bergaul dengan orang yang monoton, pasti Anda jadi orang yang monoton. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-kata. Waktu itu Salomo menulis bahwa hikmat ternyata ada di mana-mana. Kalau kita mau belajar, pasti kita akan mendapatkannya. Karena ada di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Nah, kalau Salomo hidup di abad 21, maka Salomo akan berkata demikian. Amsal 1 ayat 20-21 di abad 21. Hikmat berseru nyaring di firman Tuhan. Di Instagram, hikmat memperdengarkan suaranya. Di YouTube, hikmat berseru-seru. Di webinar, seminar, hikmat mengucapkan kata-katanya. Wow, jadi hikmat ada di mana-mana. Ada di dunia maya, ada di teman kita, ada di buku, ada di bahkan pemimpin kita, ada di orang tua kita. Yang kita lakukan adalah kita follow mereka. Kita unfollow orang-orang yang tidak berhikmat. Maka it doesn't matter kita lahir dari keluarga miskin. Tidak ada masalah kita gak punya pendidikan tinggi. Tidak usah sampai down Anda gak punya jam terbang yang tinggi, ataupun Anda tidak pasti bicara. Selama Anda bergaul dengan orang yang bijaksana, follow orang bijaksana, maka kita yang nothing jadi something,
Kita yang nggak bisa jadi bisa, kita yang bodoh jadi bijak, kita yang zero jadi hero, kita yang minus jadi surplus, kita yang tidak terpandang jadi terhormat. Luar biasa. Yang kedua, sikap hidup orang yang rendah hati itu mau mendengarkan nasihat. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Siapa mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Wow. Hikmat didapatkan ketika kita mendengarkan orang. Ini sebuah filosofi. Waktu kita duduk dengerin orang lain berbicara, kita diberkati, kita dibuka wawasan, kita di-upgrade. Tapi waktu kita berbicara, kita sedang membuka wawasan orang, kita sedang memberikan hikmat, kita sedang menambah nilai bagi orang lain. Sekali lagi, waktu kita duduk dengerin orang lain berbicara, kita sedang ditambahkan hikmat. Jadi jangan pernah berpikir ketika Anda sedang belajar firman Tuhan, mendengarkan ibadah online, atau mendengarkan nasihat orang tua, menasihat pemimpin kita, Anda sedang buang-buang waktu. No, justru waktu Anda dengarkan orang lain, Anda dibukakan pengertian, Anda di-upgrade. Kita ini masih jauh daripada kesempurnaan, makanya kita butuh masukan untuk mengingatkan kita, untuk memperbaiki kekurangan kita. Tidak banyak orang sebetulnya yang berani menasihati kita. Semua orang bisa memuji kita, tapi gak semua orang berani menegur kita, berani memberi nasihat buat kita. Kalau kita tahu tidak banyak orang yang bisa menegur kita, sedangkan kita itu bisa lebih baik lagi ketika kita menerima masukan. Yang kita perlukan, hargai. Jangan alergi, jangan sakit hati kepada orang yang bisa berbicara dalam hidup kita. Jadi kalau Anda itu malu ditegur secara pribadi, maka suatu kali Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda bersedia ditegur secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Orang yang bersedia ditegur secara pribadi akan dipermuliakan di depan umum. Namun orang yang tidak bersedia ditegur secara pribadi akan dipermalukan di depan umum. Makanya kitab Amsal 29 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang keras, yang menyakitkan, daripada kasih yang disembunyikan. Karena teguran membuat kita lebih baik, jadi lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih berhati-hati, lebih pandai. Yang ketiga, sikap hidup dari orang yang rendah hati, rela untuk menerima hajaran dan teguran Tuhan. Amsal 29 ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi orang atau anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Wow, teguran adalah bentuk kasih dan perhatian Tuhan kepada anak-anaknya, supaya kita jangan kurang ajar, supaya kita jangan binasa. Lebih baik kita ditegur sekarang, dihajar sekarang, daripada kita masuk neraka nanti. Kitab firman Tuhan berkata, kalau matamu menyesatkan, lebih baik kamu cungkil matamu satu, daripada seluruh tubuhmu harus masuk neraka. Kalau tanganmu nakal, lebih baik buntungi, daripada kamu masuk ke neraka dengan seluruh anggota tubuhmu. Artinya gini, kita harus siap menerima teguran, agar kita jangan sampai binasa, agar kita jangan jadi anak yang spoil, jangan jadi anak yang kurang ajar, yang besar kepala. Kalau kita sedang ditegur-tegur, kalau kita sedang ditegur Tuhan, please jangan berontak. Karena teguran atau hajaran Tuhan supaya kita bisa kembali kepada jalan yang benar, supaya kita bisa jadi orang yang lebih berhikmat dan bijaksana, bukan jadi orang yang bebal. Salah satu contoh adalah Simson. Ketika Simson ditegur Tuhan, dengan diambilnya kekuatan Simson daripadanya, matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin, dipermalukan, menjadi seorang penggiling minyak zaitun. Karena biasanya jika seorang bekerja menjadi penggiling minyak zaitun, biasanya adalah seorang budak. Jadi Simson betul-betul dipermalukan dari seorang pemimpin bangsa Israel, seorang hakim bangsa Israel, jadi seorang yang dipermalukan, menggiling minyak zaitun dengan mata yang dibutakan, ditertawakan banyak orang. Disitulah Simson kemudian minta ampun sama Tuhan. Dia bertobat karena mengalami hajaran
Dan kemudian dia minta kembali kekuatannya agar Tuhan memulihkan. Dan puji Tuhan, Tuhan memulihkan keadaannya. Dan bahkan lewat kekuatan yang terakhir yang Tuhan berikan, dia berhasil membunuh orang Filistin lebih banyak dari semasa hidupnya. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami padang gurun, kalau hari ini kita sedang mengalami yang namanya eliminasi, sedang kehilangan, yang kita perlakukan jangan komplain. Karena semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Corona adalah salah satu teguran Tuhan agar manusia tidak lagi mengandalkan kekuatannya, hartanya, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Corona adalah salah satu cara Tuhan untuk meredam kejahatan manusia, bisnis yang kotor, hidup yang mementingkan diri sendiri. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada corona, maka yang terjadi teroris akan makin merajalela. Salah satu adalah Israel ketika mengalami corona, mereka hidup damai, ada di rumah. Tapi begitu corona selesai, mereka berhasil memvaksin semua rakyatnya. Akhirnya teroris Hamas menyerang Israel dengan rudal yang membombardir ribuan rudal. Sampai mereka berkata lebih baik kami ada di corona, damai tinggal di rumah, daripada sekarang kami tidak ada damai di rumah maupun di luar rumah. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada corona, maka teroris akan makin menguasai bukan cuma di Afghanistan, tapi sampai kepada negara kita. Justru Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk meredam kejahatan hati manusia. Jadi bersyukurlah dalam segala sesuatu. Karena Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Jadi kita belajar ada 3 ciri-ciri orang yang berhikmat. Yang pertama, takut akan Tuhan, ada sumber hikmat. Yang kedua, antusias mengejar hikmat. Yang ketiga, memiliki sikap kerendahan hati. Dan kita juga belajar sikap hidup dari orang yang rendah hati. Yang pertama, mau belajar dari orang lain, mau follow orang lain. Yang kedua, mau mendengarkan nasihat. Yang ketiga, rela untuk menerima hajaran teguran dari Tuhan dan tidak ngomel. Saya berdoa agar kita semua menjadi orang yang berhikmat dalam membangun rumah tangga, mengatur rumah tangga, dalam mengatur bisnis, dalam mengatur pekerjaan, dalam menata kehidupan ini. Karena Tuhan membentuk bumi ini, menciptakan bumi bukan dengan kuasanya saja, tapi dengan hikmatnya juga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami. Kami belajar bagaimana kami jadi orang yang berhikmat. Tolong dan bantu kami untuk kami jadi orang yang takut akan Tuhan, melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Antusias mengejar hikmat, menginginkan dengan amat sangat untuk mendapatkan hikmat, mempelajari hikmat, memperoleh hikmat. Dan juga Tuhan tolong supaya kami jadi orang yang rendah hati dengan belajar dari orang lain, mendengarkan nasihat, dan bersedia untuk ditegur oleh Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Demi nama Yesus, hikmat-Mu mengalir pada setiap kami, sehingga kami yang berhutang bisa bebas dari hutang. Kami yang sedang menghadapi begitu banyak problem, ada hikmat Tuhan sehingga ada jalan keluar yang kami peroleh. Kami yang sakit ada hikmat Tuhan sehingga sakit penyakit kami bisa disembuhkan oleh kuasa dan bahkan pertolongan Tuhan untuk menata hidup ini. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan untuk kami tidur sembarangan, kami nggak mengatur waktu dengan baik. Terima kasih, semua ini Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, keluarga kami, dan bahkan masa depan kami. Demi nama Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.